Bayangkan jika suatu hari dua kekuatan spiritual terbesar dalam sejarah Pulau Jawa akhirnya bertemu di satu tempat yang sama. Bukan sekedar pertemuan biasa, tetapi sebuah pertemuan yang dipercaya memicu perang energi yang mengguncang seluruh tanah Jawa. Di satu sisi, berdiri seorang ulama sakti yang datang dari negeri jauh dengan misi besar, menetralkan kekuatan gaib yang konon menguasai pulau ini. Namanya dikenal dalam banyak cerita kuno sebagai Syekh Subakir. Sosok yang diyakini memiliki kemampuan spiritual luar biasa, bahkan disebut mampu menaklukkan energi alam yang paling liar sekalipun. Namun, Pulau Jawa bukanlah tanah kosong yang bisa begitu saja diubah. Konon, jauh sebelum kedatangan Syekh Subakir, pulau ini telah dijaga oleh kekuatan lama yang sangat kuat. Sebuah kekuatan yang berakar pada tradisi kuno, pada roh penjaga gunung, hutan, dan pusat energi alam Jawa. Dan di balik semua itu, ada satu nama yang selalu muncul dalam berbagai kisah dan legenda. Sabdo Palon, sosok misterius yang disebut sebagai penjaga spiritual tanah Jawa sejak masa kerajaan kuno. Ketika Syekh Subakir mulai menanam rajah dan doa untuk menyeimbangkan energi pulau ini, dipercaya kekuatan lama itu mulai terusik. Pertanyaan besar pun muncul, apakah perubahan yang dibawa Syekh Subakir akan diterima atau justru ditentang oleh penjaga lama tanah Jawa? Sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam kisah misterius ini, dukungan kalian sangat berarti untuk channel ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tulis di kolom komentar Salam Nusantara. Karena di channel ini, kita akan terus membahas kisah sejarah, legenda, dan misteri Nusantara yang jarang diketahui banyak orang. Dan sekarang, bersiaplah. Karena kita akan menelusuri sebuah cerita yang dipercaya sebagai perang energi terbesar dalam legenda Pulau Jawa. Sebuah pertemuan antara dua kekuatan besar yang konon mengubah takdir tanah Jawa untuk selamanya. Jauh sebelum Pulau Jawa menjadi pusat peradaban seperti yang kita kenal hari ini, pulau ini dipercaya sebagai tanah yang menyimpan kekuatan alam yang sangat besar. Gunung-gunung yang menjulang tinggi, hutan-hutan lebat yang belum tersentuh manusia, serta laut yang mengelilinginya, menjadikan Jawa bukan hanya tempat tinggal manusia, tetapi juga dianggap sebagai pusat pertemuan energi alam dan spiritual. Bagi masyarakat Jawa kuno, alam bukan sekadar lingkungan tempat hidup. Alam adalah sesuatu yang hidup, memiliki keseimbangan, dan memiliki penjaga yang tidak terlihat oleh mata manusia. Setiap gunung dipercaya memiliki roh penjaga. Setiap hutan dianggap memiliki penghuni yang menjaga keseimbangannya. Bahkan beberapa tempat tertentu diyakini sebagai pintu gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib. Di tengah pulau ini, berdiri gunung-gunung yang hingga kini masih dianggap sakral. Gunung Merapi yang gagah dan aktif, Gunung Lawu yang penuh cerita spiritual, serta Gunung Merbabu yang sering disebut sebagai tempat bertapanya para pertapa sakti. Banyak orang dari berbagai wilayah datang ke tempat-tempat ini untuk mencari ketenangan batin, ilmu spiritual, bahkan kekuatan gaib yang diyakini tersimpan di dalamnya. Namun, Pulau Jawa juga dikenal sebagai tanah yang tidak mudah ditaklukkan. Dalam berbagai cerita rakyat, sering disebut bahwa orang-orang dari luar Jawa yang mencoba menetap di pulau ini kerap mengalami kejadian-kejadian aneh. Ada yang merasa tidak betah, ada yang mengalami gangguan yang tidak dapat dijelaskan, bahkan ada yang memilih meninggalkan pulau ini karena merasa ada sesuatu yang berbeda dari tanah Jawa. Sebagian orang percaya bahwa semua itu terjadi karena Pulau Jawa memiliki keseimbangan energi yang dijaga oleh kekuatan lama. Kekuatan yang telah ada jauh sebelum kerajaan-kerajaan besar berdiri. Kekuatan yang dipercaya menjaga harmoni antara manusia, alam, dan dunia yang tak kasat mata. Cerita-cerita tentang kekuatan ini menyebar dari desa ke desa, dari generasi ke generasi. Para tetua sering mengingatkan bahwa tanah Jawa bukan sekadar tanah biasa. Ia adalah tanah yang memiliki sejarah panjang, tempat berbagai energi bertemu dan saling mempengaruhi. Dan di balik semua cerita itu, perlahan muncul satu keyakinan yang semakin sering dibicarakan,
bahwa Pulau Jawa memiliki penjaga spiritual yang sangat kuat. Sosok yang dipercaya memahami seluruh energi pulau ini, menjaga keseimbangannya, dan memastikan bahwa tidak ada kekuatan yang dapat mengubahnya begitu saja. Nama sosok penjaga itu kelak akan dikenal dalam legenda sebagai Sabdo Palon. Namun pada masa itu, kisah tentangnya masih menjadi bisikon misterius yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Dan tak lama kemudian, takdir Pulau Jawa akan berubah ketika seorang tokoh dari negeri jauh akhirnya datang membawa misi besar. Misi yang tanpa disadari akan memicu pertemuan dengan penjaga lama tanah Jawa. Di tengah Pulau Jawa yang masih diselimuti berbagai cerita tentang kekuatan alam dan dunia gaib, sebuah kisah lain mulai muncul dari arah yang jauh. Kisah tentang seorang ulama yang melakukan perjalanan panjang melintasi lautan dan negeri-negeri asing. Ia bukan datang sebagai penakluk, bukan pula sebagai penguasa yang ingin menguasai tanah baru. Ia datang membawa sebuah misi yang jauh lebih besar. Misi spiritual yang dipercaya akan mengubah wajah Pulau Jawa untuk selamanya. Nama ulama itu dikenal sebagai Syekh Subakir. Dalam banyak cerita yang beredar di masyarakat Jawa, Syekh Subakir disebut berasal dari wilayah Timur Tengah. Ia dikenal sebagai seorang ulama yang memiliki kedalaman ilmu agama sekaligus kekuatan spiritual yang luar biasa. Banyak orang percaya bahwa beliau tidak hanya memahami ilmu keagamaan, tetapi juga mampu membaca keseimbangan energi alam yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Perjalanan Syekh Subakir menuju Pulau Jawa bukanlah perjalanan yang mudah. Pada masa itu, perjalanan melintasi laut adalah sesuatu yang penuh resiko. Ombak besar, badai, serta ketidakpastian arah sering menjadi tantangan bagi siapapun yang berlayar jauh dari tanah asalnya. Namun, perjalanan itu tetap ditempuh, seolah ada sesuatu yang memanggilnya menuju pulau yang masih penuh misteri tersebut. Ketika akhirnya Syekh Subakir tiba di tanah Jawa, ia segera merasakan sesuatu yang berbeda. Pulau ini memiliki aura yang sangat kuat, seolah setiap sudut tanahnya menyimpan energi yang telah terbentuk selama ratusan, bahkan ribuan tahun. Bagi orang biasa, Pulau Jawa mungkin hanya terlihat sebagai pulau yang subur dan indah. Tetapi bagi seseorang dengan kepekaan spiritual seperti Syekh Subakir, pulau ini terasa seperti tempat di mana berbagai kekuatan alam dan spiritual saling berinteraksi. Dalam beberapa cerita rakyat bahkan disebutkan bahwa pada masa itu banyak orang dari luar Jawa yang tidak mampu bertahan lama di pulau ini. Ada yang merasa gelisah tanpa sebab, ada yang mengalami gangguan yang sulit dijelaskan, dan ada pula yang memilih kembali ke tempat asalnya karena merasa tidak cocok dengan energi tanah Jawa. Syekh Subakir memahami bahwa Pulau Jawa bukanlah tanah biasa. Pulau ini memiliki keseimbangan energi yang sangat kompleks. Jika keseimbangan itu terganggu, maka kehidupan manusia di dalamnya juga bisa ikut terpengaruh. Karena itulah, menurut berbagai kisah yang berkembang, Syekh Subakir datang dengan sebuah tujuan yang sangat penting, menetralisir energi-energi liar yang dipercaya menguasai Pulau Jawa, sekaligus membuka jalan bagi kehidupan masyarakat yang lebih tenang dan harmonis. Namun, ia juga menyadari satu hal yang sangat penting. Energi yang telah lama hidup di Pulau Jawa tidak mungkin hilang begitu saja. Ada kekuatan lama yang telah lama menjaga pulau ini selama berabad-abad. Dan, jika keseimbangan itu mulai berubah, maka sangat mungkin kekuatan lama tersebut akan muncul untuk mempertahankan tanah yang telah lama mereka jaga. Syekh Subakir belum bertemu dengan sosok itu, namun perlahan ia mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang memperhatikan setiap langkahnya di tanah Jawa. Sebuah kekuatan yang tenang, tetapi sangat kuat. Dan tanpa disadari, perjalanan Syekh Subakir menuju misi besarnya di Pulau Jawa perlahan mulai mendekatkannya pada sebuah pertemuan yang kelak akan menjadi legenda. Pertemuan dengan sosok misterius yang dikenal sebagai penjaga lama tanah Jawa, Sabdo Palon. Setelah beberapa waktu berada di Pulau Jawa, Syekh Subakir semakin memahami bahwa pulau ini bukanlah tanah yang biasa. Ia merasakan sesuatu yang sangat kuat mengalir dari alamnya. Dari gunung-gunung yang berdiri megah,
Dari hutan-hutan tua yang lebat, hingga dari tanah yang dipijak oleh manusia setiap hari. Semua seolah menyimpan energi yang telah terbentuk selama berabad-abad. Bagi masyarakat Jawa pada masa itu, keseimbangan antara manusia dan alam adalah sesuatu yang sangat penting. Mereka hidup berdampingan dengan berbagai kepercayaan tentang kekuatan alam dan dunia yang tak kasat mata. Banyak tempat dianggap sakral, dan tidak sembarang orang berani mengusiknya. Namun dari sudut pandang Syekh Subakir, ia merasakan bahwa sebagian dari energi tersebut tidak lagi seimbang. Ada kekuatan yang terlalu kuat di beberapa tempat, seolah energi alam di Pulau Jawa bergerak tanpa kendali. Karena itulah, menurut berbagai cerita yang berkembang dalam tradisi lisan, Syekh Subakir kemudian melakukan sebuah ritual spiritual yang sangat penting. Ritual ini dikenal dalam berbagai kisah sebagai penanaman rajah atau doa-doa spiritual di beberapa titik Pulau Jawa. Tujuannya bukan untuk menghancurkan kekuatan yang sudah ada, melainkan untuk menyeimbangkan energi alam agar kehidupan manusia dapat berkembang dengan lebih damai. Konon, Syekh Subakir memilih beberapa lokasi yang dianggap sebagai pusat energi pulau ini. Tempat-tempat yang diyakini menjadi titik pertemuan berbagai kekuatan alam. Gunung-gunung besar, tanah yang sunyi serta wilayah yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual yang kuat menjadi bagian dari ritual tersebut. Dalam keheningan malam, Syekh Subakir melakukan doa dan laku spiritual yang panjang. Angin yang berhembus di sekitar tempat itu terasa berbeda. Alam seolah menjadi saksi dari upaya seorang ulama yang mencoba menyeimbangkan energi sebuah pulau besar. Namun sesuatu yang tidak disadari oleh banyak orang mulai terjadi. Ketika rajah dan doa-doa itu mulai ditanamkan di tanah Jawa, perubahan energi perlahan mulai terasa. Ada bagian dari alam yang seolah menjadi lebih tenang. Tetapi di sisi lain, ada pula kekuatan lama yang mulai merasakan bahwa sesuatu di pulau ini sedang berubah. Perubahan itu mungkin tidak terlihat oleh manusia biasa. Tetapi bagi mereka yang memiliki kepekaan terhadap dunia spiritual, getaran itu terasa jelas. Seolah ada tangan yang sedang menggeser keseimbangan yang telah lama dijaga. Dan di suatu tempat yang jauh dari keramaian manusia, sebuah kekuatan lama mulai menyadari hal tersebut. Kekuatan yang selama ini menjaga harmoni tanah Jawa. Kekuatan yang telah mengenal setiap gunung, setiap hutan, dan setiap aliran energi pulau ini sejak masa yang sangat lama. Perlahan, kekuatan itu mulai bangkit dari keheningannya. Karena bagi penjaga lama tanah Jawa, perubahan yang terjadi bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Dan nama kekuatan itu, dalam berbagai legenda Jawa, kemudian dikenal sebagai Sabdo Palon. Di tengah berbagai cerita tentang perubahan energi di Pulau Jawa, perlahan muncul kembali sebuah nama yang sejak lama hidup dalam bisikan legenda masyarakat Jawa. Nama itu jarang disebut dengan suara keras, namun selalu hadir dalam kisah-kisah tua yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nama itu adalah Sabdo Palon. Bagi sebagian orang, Sabdo Palon dikenal sebagai sosok penasihat spiritual yang hidup pada masa kejayaan kerajaan Majapahit. Dalam beberapa naskah kuno dan cerita rakyat, ia disebut sebagai tokoh yang memiliki pengetahuan luas tentang kehidupan, alam, dan keseimbangan spiritual. Ia bukan sekedar seorang penasihat kerajaan, tetapi juga seseorang yang memahami rahasia tanah Jawa jauh lebih dalam daripada kebanyakan orang. Namun dalam berbagai legenda yang berkembang di masyarakat, Sabdo Palon tidak selalu digambarkan sebagai manusia biasa. Banyak cerita yang menyebut bahwa ia adalah sosok yang memiliki kedekatan luar biasa dengan energi alam. Ia dipercaya mampu merasakan perubahan yang terjadi di tanah Jawa, bahkan sebelum manusia lain menyadarinya. Beberapa kisah rakyat menggambarkan Sabdo Palon sebagai penjaga keseimbangan spiritual pulau ini. Sosok yang memahami hubungan antara manusia, alam, dan dunia yang tidak terlihat. Ia dipercaya mengetahui setiap perubahan energi yang terjadi di gunung-gunung, hutan, dan pusat-pusat kekuatan alam Jawa.
Karena itulah, ketika Syah Subakir mulai melakukan ritual penanaman rajah untuk menyeimbangkan energi pulau ini, perubahan tersebut tidak hanya dirasakan oleh manusia. Dalam cerita-cerita yang berkembang, perubahan itu juga dirasakan oleh sosok yang selama ini menjaga keseimbangan tanah Jawa, Sabdo Palon. Bagi penjaga lama tanah Jawa, perubahan energi bukanlah hal kecil. Tanah ini telah hidup dengan keseimbangannya sendiri selama berabad-abad. Alam dan manusia telah menemukan cara untuk hidup berdampingan dengan berbagai kekuatan yang ada. Namun kini, ada seseorang dari negeri jauh yang datang dan mulai mengubah susunan energi pulau ini. Meskipun tujuan Syekh Subakir adalah untuk menyeimbangkan, bagi kekuatan lama yang telah menjaga tanah ini sejak lama, perubahan tersebut tetap menjadi sesuatu yang perlu dipahami. Dalam legenda Jawa, diceritakan bahwa Sabdo Palon akhirnya mulai memperhatikan setiap langkah yang dilakukan oleh Syekh Subakir. Ia tidak langsung muncul atau menunjukkan dirinya. Ia hanya mengamati dari kejauhan, mencoba memahami maksud dari setiap ritual yang dilakukan oleh ulama dari negeri jauh itu. Apakah perubahan yang terjadi akan membawa keseimbangan baru bagi Pulau Jawa, ataukah justru akan mengganggu harmoni yang telah lama dijaga? Pertanyaan itu perlahan mulai mengarah pada satu kemungkinan yang tidak bisa dihindari. Jika dua kekuatan besar yang sama-sama menjaga keseimbangan tanah Jawa memiliki tujuan yang berbeda, maka suatu saat mereka pasti akan bertemu. Dan ketika pertemuan itu terjadi, Pulau Jawa mungkin akan menjadi saksi dari sebuah peristiwa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Sebuah pertemuan antara dua tokoh yang masing-masing membawa kekuatan spiritual besar. Syekh Subakir dan penjaga lama tanah Jawa, Sabdo Palon. Perubahan dinamika yang perlahan terjadi di Pulau Jawa tidak berlangsung dalam keheningan sepenuhnya. Alam merespons dengan caranya sendiri. Angin yang biasanya berhembus lembut terkadang terasa lebih berat. Hutan yang biasanya ramai oleh suara kehidupan tiba-tiba menjadi sangat sunyi di beberapa tempat. Bagi sebagian orang mungkin itu hanyalah perubahan alam biasa. Namun bagi mereka yang memiliki kepekaan spiritual, tanda-tanda itu terasa berbeda. Syekh Subakir menyadari bahwa setiap langkah yang ia lakukan di tanah Jawa membawa perubahan besar. Rajah dan doa-doa yang ia tanamkan perlahan menata kembali keseimbangan energi pulau ini. Tujuannya bukan untuk menguasai, tetapi untuk menghadirkan harmoni baru yang memungkinkan kehidupan manusia berkembang dengan lebih tenang. Namun semakin dalam ia menjalankan misinya, semakin kuat pula ia merasakan bahwa ada kekuatan lain yang mengamati dari kejauhan. Kekuatan yang tidak bermusuhan, tetapi juga tidak sepenuhnya menerima perubahan yang sedang terjadi. Kekuatan itu adalah penjaga lama tanah Jawa, Sabdo Palon. Dalam berbagai cerita yang berkembang di masyarakat, dikisahkan bahwa suatu malam yang sunyi akhirnya menjadi titik awal pertemuan antara dua kekuatan besar tersebut. Malam itu udara terasa sangat tenang, seolah alam sedang menahan nafasnya sendiri. Angin berhenti berhembus, dan suasana di sekitar tempat itu terasa berbeda dari biasanya. Syekh Subakir sedang menjalankan laku spiritualnya ketika tiba-tiba ia merasakan kehadiran seseorang. Bukan kehadiran manusia biasa, melainkan sebuah aura yang sangat kuat, tenang, namun penuh wibawa. Perlahan sosok itu muncul dari kegelapan malam, seolah telah lama menyatu dengan alam di sekitarnya. Itulah Sabdo Palon. Sosok yang selama ini hanya menjadi bisikan legenda akhirnya berdiri di hadapan Syekh Subakir. Tidak ada kemarahan di wajahnya, tetapi juga tidak ada senyum penyambutan. Yang ada hanyalah ketenangan yang dalam, seperti seseorang yang telah menyaksikan perjalanan panjang tanah Jawa sejak masa yang sangat lama. Kedua tokoh itu saling memandang dalam diam. Tidak ada pasukan, tidak ada keramaian. Hanya dua sosok yang membawa kekuatan spiritual besar berdiri di tengah keheningan alam. Dalam cerita-cerita yang diwariskan oleh masyarakat Jawa, pertemuan itu bukanlah pertemuan biasa. Itu adalah pertemuan antara dua penjaga keseimbangan yang memiliki cara berbeda dalam menjaga tanah Jawa. Syekh Subakir datang membawa perubahan.
Sabdo Palon hadir sebagai penjaga lama yang telah mengenal setiap denyut energi pulau ini. Tidak ada kata-kata yang langsung diucapkan, namun keheningan di antara mereka seolah telah menjadi percakapan yang panjang. Masing-masing mencoba memahami niat dan tujuan dari yang lain. Dan pada saat itulah, legenda menyebut bahwa Pulau Jawa mulai menjadi saksi dari sesuatu yang sangat jarang terjadi. Bukan perang senjata, bukan pertempuran manusia, melainkan pertemuan dua kekuatan spiritual besar yang akan menentukan bagaimana keseimbangan tanah Jawa akan berjalan di masa depan. Pertemuan itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah perang energi yang konon mengguncang pusat Pulau Jawa. Pertemuan antara Syekh Subakir dan Sabdo Palon tidak langsung berubah menjadi pertempuran seperti yang dibayangkan dalam peperangan manusia biasa. Tidak ada suara benturan senjata, tidak ada teriakan perang, dan tidak ada pasukan yang saling berhadapan. Namun, suasana malam itu berubah menjadi sangat berbeda, seolah alam sendiri merasakan bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Dalam berbagai cerita yang beredar di masyarakat Jawa, dikisahkan bahwa ketika dua kekuatan spiritual besar itu saling berhadapan, udara di sekitar tempat tersebut menjadi sangat berat. Angin yang tadinya tenang tiba-tiba bergerak berputar. Pepohonan yang berdiri kokoh mulai bergoyang pelan meskipun tidak ada badai yang datang. Langit yang tadinya cerah perlahan tertutup awan gelap. Seakan-akan alam ikut menyaksikan apa yang akan terjadi. Syekh Subakir tetap berdiri dengan tenang. Wajahnya menunjukkan ketenangan seorang ulama yang memahami bahwa setiap langkah yang ia lakukan adalah bagian dari tugas besar yang ia emban. Ia tidak datang untuk menantang, apalagi untuk menguasai. Ia datang membawa niat untuk menyeimbangkan energi tanah Jawa agar kehidupan manusia dapat berkembang dengan lebih damai. Di sisi lain, Sabdo Palon juga berdiri dengan ketenangan yang sama. Sebagai penjaga lama tanah Jawa, ia telah mengenal pulau ini jauh sebelum perubahan mulai terjadi. Ia memahami setiap aliran energi alam yang mengalir dari gunung-gunung hingga ke hutan-hutan yang sunyi. Baginya keseimbangan tanah Jawa adalah sesuatu yang harus dijaga dengan sangat hati-hati. Dalam legenda yang berkembang, disebutkan bahwa pertemuan itu kemudian berubah menjadi sebuah ujian kekuatan spiritual. Bukan dalam bentuk serangan fisik, melainkan dalam bentuk pertukaran energi yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia biasa. Getaran energi itu konon terasa di seluruh area tempat mereka berdiri. Tanah seolah berdenyut pelan, seperti merespon kekuatan yang sedang saling berhadapan. Beberapa cerita bahkan menyebut bahwa hewan-hewan di hutan tiba-tiba menjadi sangat diam, seakan merasakan sesuatu yang tidak biasa sedang berlangsung. Syekh Subakir memusatkan doa-doanya dengan penuh ketenangan, memohon agar setiap energi yang ada kembali kepada keseimbangan yang baik. Doa-doa itu dipercaya membawa getaran yang lembut namun kuat, seperti aliran air yang perlahan menenangkan arus yang sebelumnya liar. Sementara itu, Sabdo Palon menggunakan pemahaman mendalamnya terhadap energi alam Jawa. Ia merasakan setiap perubahan yang terjadi, memastikan bahwa keseimbangan yang telah lama ada tidak hancur begitu saja. Malam itu, dua kekuatan besar tidak saling menghancurkan. Mereka saling menguji, saling merasakan kekuatan dan niat masing-masing. Dalam keheningan yang panjang itu, Pulau Jawa seolah menjadi panggung bagi sebuah peristiwa yang tidak pernah disaksikan oleh kebanyakan manusia. Perang yang terjadi bukanlah perang yang dapat diceritakan dengan suara dan gambar. Ia adalah perang yang terjadi di lapisan yang lebih dalam, lapisan energi, keyakinan, dan pemahaman spiritual. Dan perlahan, dari pertemuan yang penuh ketegangan itu, sebuah pertanyaan mulai muncul di antara keduanya. Apakah perubahan yang dibawa oleh Syekh Subakir benar-benar akan merusak keseimbangan tanah Jawa? Ataukah justru akan membawa bentuk keseimbangan baru yang belum pernah ada sebelumnya? Malam yang sunyi itu belum juga berakhir. Setelah gelombang energi yang tak terlihat saling bertemu di antara Syekh Subakir dan Sabdo Palon,
suasana menjadi semakin hening. Seolah alam sedang menunggu sesuatu. Sebuah keputusan yang akan menentukan arah keseimbangan Pulau Jawa ke depan. Sabdo Palon bukanlah sosok yang terburu-buru. Dalam berbagai legenda Jawa, ia digambarkan sebagai penjaga yang sangat memahami sifat tanah yang dijaganya. Ia tidak langsung menolak kehadiran Syekh Syubakir, tetapi juga tidak dengan mudah menerima perubahan yang sedang terjadi. Karena bagi Sabdo Palon, tanah Jawa bukan sekadar tempat tinggal manusia. Pulau ini adalah tempat di mana alam, manusia, dan kekuatan tak kasat mata telah hidup berdampingan selama berabad-abad. Setiap perubahan yang terjadi harus benar-benar dipahami, agar keseimbangan yang sudah lama terjaga tidak rusak begitu saja. Dalam kisah yang berkembang di masyarakat, Sabdo Palon kemudian melakukan sesuatu yang tidak terduga. Ia tidak menyerang Syekh Syubakir. Sebaliknya, ia menguji niat dan ketulusan dari ulama yang datang dari negeri jauh itu. Ujian itu bukan dalam bentuk pertarungan fisik, melainkan ujian batin dan spiritual. Sabdo Palon ingin mengetahui satu hal yang sangat penting. Apakah Syekh Syubakir datang dengan niat untuk menguasai Pulau Jawa, ataukah benar-benar datang untuk membawa keseimbangan bagi tanah ini? Konon dalam keheningan malam itu, Sabdo Palon mulai menguji keteguhan spiritual Syekh Syubakir. Energi alam di sekitar tempat itu bergerak dengan cara yang tidak biasa. Angin berhembus membawa getaran yang kuat, sementara suasana hutan terasa semakin pekat. Namun, Syekh Syubakir tetap berdiri dengan ketenangan yang sama seperti sebelumnya. Ia tidak menunjukkan kemarahan, tidak pula menunjukkan keinginan untuk menantang penjaga lama tanah Jawa itu. Sebaliknya, ia menjawab ujian tersebut dengan kesabaran dan doa. Dalam berbagai cerita rakyat, disebutkan bahwa Syekh Syubakir menjelaskan tujuan kedatangannya. Ia tidak berniat menghapus tradisi yang telah hidup di Pulau Jawa. Ia tidak ingin memutus hubungan manusia dengan alam. Tujuan utamanya hanyalah menyeimbangkan energi yang terlalu kuat agar kehidupan manusia dapat berkembang dengan lebih damai. Jawaban itu membuat Sabdo Palon mulai memahami sesuatu yang sebelumnya belum ia rasakan. Bahwa perubahan yang dibawa oleh Syekh Syubakir bukanlah ancaman bagi tanah Jawa, melainkan kemungkinan bagi lahirnya keseimbangan baru. Namun Sabdo Palon masih belum sepenuhnya yakin. Sebagai penjaga lama pulau ini, ia harus memastikan bahwa setiap perubahan benar-benar membawa kebaikan. Karena jika keseimbangan tanah Jawa rusak, maka bukan hanya manusia yang akan merasakan dampaknya, tetapi seluruh kehidupan yang ada di pulau ini. Malam itu pun berubah menjadi ujian spiritual yang panjang. Sebuah proses di mana dua tokoh besar saling memahami niat dan tujuan masing-masing. Dan perlahan, dari ujian itu, ketegangan yang sebelumnya terasa mulai berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Sebuah pemahaman yang mulai tumbuh di antara dua penjaga keseimbangan tanah Jawa. Namun, sebelum kesepahaman itu benar-benar terjadi, Pulau Jawa masih harus melewati satu peristiwa lagi. Peristiwa yang akan membuat energi alam di pulau ini bergetar seperti belum pernah terjadi. Setelah ujian spiritual antara Syekh Syubakir dan Sabdo Palon berlangsung dalam keheningan yang panjang, suasana di Pulau Jawa konon mulai menunjukkan tanda-tanda yang tidak biasa. Perubahan yang sebelumnya hanya terasa di sekitar tempat pertemuan mereka, perlahan seolah merambat ke berbagai penjuru pulau. Dalam berbagai cerita yang berkembang di masyarakat Jawa, malam-malam pada masa itu digambarkan terasa berbeda dari biasanya. Udara menjadi lebih dingin, angin berhembus dengan arah yang tak menentu, dan hutan-hutan yang biasanya dipenuhi suara kehidupan, tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Seolah-olah alam sedang merasakan sesuatu yang besar sedang berlangsung. Di beberapa wilayah yang dekat dengan gunung-gunung besar,
Para pertapa dan orang-orang yang memiliki kepekaan spiritual dikabarkan merasakan getaran yang tidak biasa dari dalam tanah. Getaran itu bukan seperti gempa yang menghancurkan, melainkan seperti denyut energi yang bergerak perlahan, naik dan turun seperti nafas alam yang dalam. Gunung Merapi yang berdiri gagah di tengah Pulau Jawa, konon terasa lebih aktif dari biasanya. Asap tipis kadang terlihat naik dari puncaknya, sementara udara di sekitarnya terasa sangat kuat. Di sisi lain, Gunung Lawu yang terkenal sunyi dan penuh aura spiritual juga disebut-sebut menjadi salah satu tempat yang merasakan perubahan energi tersebut. Bagi masyarakat biasa, semua itu mungkin terlihat seperti fenomena alam yang sulit dijelaskan. Namun bagi mereka yang memahami sisi spiritual tanah Jawa, tanda-tanda itu dianggap sebagai pertanda bahwa keseimbangan energi pulau ini sedang mengalami perubahan besar. Legenda menyebut bahwa perubahan tersebut berkaitan dengan pertemuan dua kekuatan spiritual yang sedang terjadi. Di satu sisi, Syekh Subakir terus melanjutkan doa dan laku spiritualnya untuk menata kembali energi Pulau Jawa. Ia berusaha memastikan bahwa setiap perubahan yang terjadi membawa ketenangan bagi manusia yang hidup di pulau ini. Di sisi lain, Sabdo Palon merasakan setiap getaran perubahan itu dengan sangat jelas. Sebagai penjaga lama tanah Jawa, ia memahami bahwa pulau ini sedang berada di titik penting dalam perjalanannya. Energi lama dan energi baru sedang mencari keseimbangannya sendiri. Dalam beberapa kisah rakyat bahkan disebutkan bahwa pada malam-malam tertentu, langit di atas Pulau Jawa terlihat sangat berbeda. Awan bergerak perlahan seperti membentuk lingkaran besar, sementara bintang-bintang di langit tampak lebih terang dari biasanya. Seolah alam sedang menjadi saksi dari sesuatu yang tidak biasa. Sebuah proses yang tidak hanya melibatkan manusia, tetapi juga melibatkan seluruh energi yang hidup di pulau ini. Namun di balik semua tanda itu, satu hal perlahan mulai menjadi jelas. Pertemuan antara Syekh Subakir dan Sabdo Palon bukan sekadar pertemuan dua tokoh spiritual. Pertemuan itu adalah bagian dari proses besar yang akan menentukan bagaimana keseimbangan Pulau Jawa akan berjalan di masa depan. Dan di tengah perubahan energi alam yang semakin terasa itu, kedua tokoh tersebut semakin mendekati titik keputusan yang akan menentukan arah takdir tanah Jawa. Perubahan energi yang terasa di berbagai penjuru Pulau Jawa perlahan mencapai puncaknya. Alam yang sebelumnya bergetar oleh pertemuan dua kekuatan besar kini mulai kembali tenang. Namun suasana di sekitar Syekh Subakir dan Sabdo Palon masih dipenuhi ketegangan yang sulit dijelaskan. Seolah keduanya sedang berada di sebuah titik penting yang akan menentukan arah dari pertemuan mereka. Sabdo Palon berdiri dengan sikap yang tenang, tetapi pikirannya terus membaca setiap perubahan energi yang terjadi di sekelilingnya. Sebagai penjaga lama tanah Jawa, ia telah menyaksikan banyak perubahan sepanjang sejarah pulau ini. Kerajaan datang dan pergi, manusia lahir dan meninggal, tetapi keseimbangan alam selalu menjadi hal yang paling penting untuk dijaga. Di hadapannya kini berdiri seorang ulama dari negeri jauh yang membawa perubahan besar. Doa-doa dan rajah yang ditanamkan Syekh Subakir perlahan telah menggeser susunan energi yang selama ini dikenal oleh Sabdo Palon. Namun, semakin lama ia merasakan getaran dari doa-doa itu, semakin jelas pula sesuatu yang berbeda terasa. Energi yang dipancarkan oleh Syekh Subakir tidak membawa kehancuran, tidak pula memaksa alam untuk tunduk. Sebaliknya, energi itu terasa seperti aliran air yang perlahan menenangkan arus yang sebelumnya liar. Hal inilah yang perlahan mulai mengubah cara pandang Sabdo Palon. Dalam berbagai cerita yang diwariskan oleh masyarakat Jawa, dikisahkan bahwa pada titik inilah Sabdo Palon mulai memahami niat sebenarnya dari Syekh Subakir. Ia menyadari bahwa ulama tersebut tidak datang untuk menghapus apa yang sudah ada di tanah Jawa. Ia juga tidak berniat merusak hubungan manusia dengan alam yang telah terbentuk selama berabad-abad. Sebaliknya, Syekh Subakir hanya ingin menghadirkan keseimbangan baru, sebuah kondisi di mana energi alam yang terlalu kuat dapat ditata kembali agar kehidupan manusia dapat berkembang dengan lebih harmonis.
Pemahaman ini menjadi sebuah titik balik penting dalam pertemuan mereka. Ketegangan yang sebelumnya terasa di antara keduanya perlahan mulai berubah. Sabdo Palon tidak lagi melihat Syekh Subakir sebagai ancaman bagi tanah Jawa. Ia mulai melihatnya sebagai seseorang yang juga memiliki niat untuk menjaga keseimbangan pulau ini, meskipun dengan cara yang berbeda dari tradisi lama. Sementara itu, Syekh Subakir juga memahami bahwa Sabdo Palon bukanlah sosok yang harus ditaklukkan. Ia adalah bagian dari sejarah dan keseimbangan Pulau Jawa itu sendiri, penjaga yang telah memahami denyut energi pulau ini jauh sebelum kedatangan siapapun dari luar. Malam yang panjang itu akhirnya membawa keduanya pada satu kesadaran yang sama, bahwa Pulau Jawa tidak harus memilih antara energi lama atau energi baru. Pulau ini membutuhkan keseimbangan antara keduanya. Dan dari kesadaran itulah, pertemuan yang sebelumnya penuh ketegangan perlahan berubah menjadi sebuah proses menuju kesepahaman. Namun sebelum semuanya benar-benar berakhir, masih ada satu langkah penting yang harus diambil. Sebuah keputusan yang akan menentukan bagaimana kedua kekuatan ini akan menjaga keseimbangan Pulau Jawa di masa yang akan datang. Setelah melalui ujian spiritual yang panjang dan penuh ketegangan, suasana di sekitar pertemuan Syekh Subakir dan Sabdo Palon perlahan berubah. Energi alam yang sebelumnya terasa bergejolak mulai kembali tenang. Seolah Pulau Jawa sendiri sedang menunggu keputusan dari dua sosok yang berdiri di tengah keheningan malam itu. Sabdo Palon yang sejak awal hadir sebagai penjaga lama tanah Jawa, kini telah memahami niat dari Syekh Subakir. Ia merasakan bahwa doa-doa dan rajah yang ditanamkan oleh ulama tersebut tidak membawa kehancuran bagi pulau ini. Sebaliknya, energi yang mengalir dari doa-doa itu justru menata kembali kekuatan alam yang sebelumnya terlalu kuat dan sulit dikendalikan. Namun bagi Sabdo Palon, menerima perubahan bukanlah keputusan yang mudah. Selama berabad-abad, tanah Jawa telah hidup dengan keseimbangannya sendiri. Tradisi, kepercayaan, dan hubungan manusia dengan alam telah membentuk harmoni yang khas di pulau ini. Jika perubahan terjadi tanpa pemahaman yang benar, maka keseimbangan itu bisa saja hancur. Karena itulah, dalam legenda yang berkembang di masyarakat Jawa, dikisahkan bahwa pada saat itulah, kedua tokoh besar tersebut akhirnya mencapai sebuah kesepakatan spiritual. Kesepakatan ini bukanlah kesepakatan yang ditulis di atas kertas atau diumumkan kepada banyak orang. Ia adalah kesepahaman yang lahir dari pemahaman mendalam tentang keseimbangan tanah Jawa. Syekh Subakir melanjutkan misinya untuk menata energi Pulau Jawa agar kehidupan manusia dapat berkembang dengan lebih tenang dan harmonis. Doa-doa yang ia tanamkan menjadi bagian dari perubahan yang perlahan membentuk wajah baru pulau ini. Sementara itu, Sabdo Palon tidak meninggalkan tanah Jawa yang telah lama dijaganya. Ia tetap menjadi penjaga spiritual yang memastikan bahwa keseimbangan alam tidak terganggu oleh perubahan yang terjadi. Dalam berbagai cerita rakyat, bahkan disebutkan bahwa Sabdo Palon memilih untuk tetap berada di tanah Jawa, mengawasi perjalanan pulau ini dari balik keheningan alam. Kesepakatan antara dua kekuatan besar ini dipercaya menjadi titik penting dalam perjalanan sejarah Pulau Jawa, bukan sebagai kemenangan salah satu pihak, melainkan sebagai bentuk keseimbangan baru antara energi lama yang telah hidup di tanah Jawa dan perubahan yang dibawa oleh Syekh Subakir. Pulau Jawa pun perlahan memasuki babak baru dalam perjalanannya. Energi alam yang sebelumnya terasa liar mulai menjadi lebih tenang. Manusia yang hidup di pulau ini mulai menemukan ruang untuk membangun kehidupan yang lebih stabil. Kerajaan-kerajaan berkembang, budaya tumbuh, dan masyarakat mulai membentuk peradaban yang semakin kuat. Meskipun tidak tercatat secara rinci dalam sejarah resmi, legenda tentang kesepakatan antara Syekh Subakir dan Sabdo Palon tetap hidup dalam cerita-cerita masyarakat Jawa. Sebuah cerita tentang bagaimana dua kekuatan besar tidak memilih untuk saling menghancurkan, tetapi justru menemukan jalan untuk menjaga keseimbangan bersama. Dan dari kesepakatan itulah, banyak orang percaya bahwa takdir Pulau Jawa perlahan mulai berubah menuju masa depan yang baru. Setelah pertemuan yang penuh ketegangan antara Syekh Subakir dan Sabdo Palon berakhir dengan sebuah kesepahaman,
Pulau Jawa perlahan memasuki fase yang berbeda dari sebelumnya. Energi alam yang dulu terasa liar dan sulit dipahami mulai menunjukkan keseimbangan yang baru. Alam tetap kuat seperti sebelumnya, namun tidak lagi terasa menekan kehidupan manusia yang tinggal di dalamnya. Dalam berbagai cerita yang diwariskan secara turun-temurun, banyak orang percaya bahwa sejak peristiwa itu, Pulau Jawa mulai mengalami perubahan yang perlahan tetapi sangat besar. Waktu terus berjalan. Kerajaan-kerajaan besar yang pernah berdiri di tanah Jawa akhirnya runtuh satu persatu. Generasi manusia datang dan pergi, meninggalkan jejak sejarah yang panjang di pulau ini. Namun, di balik perubahan zaman yang begitu besar, ada satu hal yang tetap bertahan hingga hari ini. Cerita tentang Syekh Subakir dan Sabdo Palon. Kisah tentang pertemuan dua kekuatan spiritual besar ini tidak pernah benar-benar hilang. Ia terus hidup dalam cerita rakyat, dalam bisikan para tetua desa, dalam kisah yang sering diceritakan ketika malam mulai sunyi. Dari satu generasi ke generasi berikutnya, legenda ini diwariskan sebagai bagian dari ingatan kolektif masyarakat Jawa. Di beberapa daerah, nama Syekh Subakir disebut sebagai sosok yang membawa perubahan penting bagi Pulau Jawa. Ia dikenang sebagai ulama yang datang dengan niat menyeimbangkan energi tanah Jawa agar kehidupan manusia dapat berkembang dengan lebih damai. Cerita tentang raja yang ditanamkan di berbagai titik pulau ini menjadi bagian dari legenda yang sering dibicarakan hingga sekarang. Sementara itu, Sabdo Palon tetap menjadi sosok yang penuh misteri. Dalam berbagai cerita rakyat, ia digambarkan sebagai penjaga spiritual tanah Jawa yang tidak pernah benar-benar pergi. Banyak orang percaya bahwa Sabdo Palon masih berada di pulau ini, menjaga keseimbangan alam dari balik dunia yang tidak terlihat oleh manusia. Legenda tentang dirinya sering dikaitkan dengan berbagai tempat yang dianggap memiliki kekuatan spiritual kuat. Gunung-gunung tua, hutan yang masih lebat, hingga tempat-tempat yang dipercaya sebagai pusat energi alam Jawa. Bagi sebagian masyarakat, Sabdo Palon bukan hanya tokoh dalam cerita lama, tetapi simbol dari hubungan mendalam antara manusia dan alam. Seiring berkembangnya zaman, kisah ini mulai ditafsirkan dengan berbagai cara. Ada yang melihatnya sebagai cerita spiritual yang syarat makna simbolis. Ada pula yang memandangnya sebagai bagian dari sejarah lisan yang mencerminkan perubahan besar yang pernah terjadi di tanah Jawa. Namun, terlepas dari berbagai penafsiran tersebut, satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa legenda ini tetap memiliki tempat khusus dalam budaya Jawa. Ia menjadi bagian dari cerita yang membentuk cara masyarakat memahami hubungan antara masa lalu, alam, dan perjalanan sejarah pulau ini. Hingga hari ini, ketika orang berbicara tentang misteri tanah Jawa, nama Syekh Subakir dan Sabdo Palon hampir selalu muncul dalam percakapan. Kisah mereka terus mengundang rasa penasaran, memancing diskusi, dan membuat banyak orang bertanya-tanya tentang makna yang tersembunyi di balik legenda tersebut. Mungkin bagi sebagian orang, kisah ini hanyalah cerita lama. Namun bagi yang lain, legenda ini adalah pengingat bahwa tanah Jawa memiliki sejarah spiritual yang panjang. Sejarah yang tidak selalu tercatat dalam buku, tetapi hidup dalam cerita yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Jika kita mendengarkan kisah Syekh Subakir dan Sabdo Palon hanya sebagai cerita tentang pertemuan dua tokoh spiritual, mungkin kita akan melihatnya sekadar sebagai legenda yang menarik. Namun, jika kita mencoba memahami lebih dalam, kisah ini sebenarnya menyimpan pesan yang jauh lebih besar tentang perjalanan manusia, perubahan zaman, dan keseimbangan kehidupan. Pulau Jawa sejak dahulu dikenal sebagai tanah yang kaya akan tradisi dan spiritualitas. Masyarakatnya selalu memiliki cara tersendiri dalam memaknai hubungan antara manusia, alam, dan sesuatu yang berada di luar jangkauan penglihatan.
Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai seperti harmoni, keseimbangan, dan penghormatan terhadap alam selalu menjadi bagian penting dari budaya yang diwariskan turun-temurun. Disinilah kisah Syekh Subakir dan Sabdo Palon sering dipandang sebagai simbol dari sebuah pertemuan besar antara dua dunia. Syekh Subakir sering digambarkan sebagai pembawa perubahan, seseorang yang datang dengan keyakinan dan cara pandang baru untuk menata kehidupan masyarakat. Sementara, Sabdo Palon dipandang sebagai penjaga tradisi lama yang telah lama hidup dan menjadi bagian dari tanah Jawa. Jika dipahami secara lebih dalam, pertemuan mereka bukan sekadar tentang pertarungan atau persaingan kekuatan. Sebaliknya, kisah ini menunjukkan bahwa perubahan besar tidak selalu harus menghancurkan apa yang sudah ada sebelumnya. Kadang-kadang, perubahan justru membutuhkan dialog, pemahaman, dan kemampuan untuk menemukan titik keseimbangan antara masa lalu dan masa depan. Hal inilah yang membuat legenda ini tetap relevan hingga sekarang. Ia mengingatkan bahwa setiap masyarakat selalu menghadapi perubahan zaman. Nilai-nilai baru akan datang, ide-ide baru akan berkembang, dan cara hidup manusia akan terus berubah. Namun, perubahan itu tidak harus menghapus tradisi dan kearifan lama yang telah menjadi bagian dari identitas sebuah masyarakat. Kisah Syekh Subakir dan Sabdo Palon sering dianggap sebagai gambaran tentang bagaimana dua kekuatan yang berbeda akhirnya menemukan cara untuk hidup berdampingan. Energi baru tidak menghancurkan energi lama, dan tradisi lama tidak menolak perubahan sepenuhnya. Keduanya justru membentuk keseimbangan yang memungkinkan Pulau Jawa terus berkembang melalui berbagai zaman. Pesan ini terasa sangat kuat jika kita melihat perjalanan sejarah Jawa hingga sekarang. Budaya Jawa tetap bertahan meskipun telah melalui berbagai perubahan besar. Tradisi lama tetap hidup berdampingan dengan kehidupan modern, menciptakan identitas yang unik dan kaya. Mungkin inilah makna terdalam dari legenda tersebut. Bahwa kekuatan terbesar bukanlah kekuatan untuk mengalahkan yang lain, tetapi kemampuan untuk menjaga keseimbangan di tengah perubahan zaman. Dan mungkin itulah alasan mengapa kisah Syekh Subakir dan Sabdo Palon terus diceritakan hingga hari ini, sebagai pengingat bahwa tanah Jawa selalu menemukan caranya sendiri untuk menjaga harmoni antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Setelah melalui perjalanan panjang yang dipenuhi ketegangan, ujian spiritual dan perubahan energi yang terasa di seluruh Pulau Jawa, pertemuan antara Syekh Subakir dan Sabdo Palon akhirnya mencapai titik akhirnya. Malam yang menjadi saksi pertemuan dua kekuatan besar itu perlahan kembali tenang, seolah alam sendiri telah menerima keputusan yang lahir dari pertemuan tersebut. Dalam legenda yang terus hidup di masyarakat Jawa, peristiwa ini sering dianggap sebagai momen penting yang mengubah arah perjalanan pulau ini. Bukan karena salah satu pihak menang atau kalah, tetapi karena dari pertemuan itu lahir sebuah keseimbangan baru yang sebelumnya belum pernah terjadi. Syekh Subakir melanjutkan misinya untuk menata energi Pulau Jawa melalui doa dan laku spiritualnya. Ia percaya bahwa keseimbangan yang baru akan membuka jalan bagi kehidupan manusia yang lebih damai dan harmonis. Sementara itu, Sabdo Palon tetap menjadi bagian dari tanah Jawa yang telah lama dijaganya. Ia tidak pergi meninggalkan pulau ini, melainkan tetap hadir sebagai penjaga keseimbangan alam yang memastikan bahwa perubahan tidak merusak harmoni yang telah terbentuk. Disinilah klimaks dari kisah ini sering dipahami oleh banyak orang. Pulau Jawa tidak dipaksa memilih antara masa lalu dan masa depan. Sebaliknya, pulau ini menemukan jalannya sendiri, jalan yang memungkinkan tradisi lama dan perubahan baru berjalan berdampingan. Sejak saat itu, menurut berbagai cerita rakyat, tanah Jawa perlahan memasuki fase baru dalam perjalanannya. Peradaban berkembang, budaya tumbuh, dan masyarakat mulai membangun kehidupan yang semakin teratur. Kerajaan-kerajaan besar muncul dan meninggalkan jejak sejarah yang panjang. Seni, tradisi, dan nilai-nilai kehidupan berkembang menjadi warisan budaya yang masih terasa hingga sekarang. Bagi sebagian orang, semua perubahan itu dianggap sebagai bukti bahwa keseimbangan yang tercipta dari pertemuan Syekh Subakir dan Sabdo Palon benar-benar membawa dampak besar bagi tanah Jawa. Meskipun kisah ini tidak tercatat secara rinci dalam sejarah resmi,
legenda tersebut tetap hidup dalam ingatan masyarakat sebagai simbol dari sebuah titik perubahan besar. Klimaks dari kisah ini bukanlah tentang kemenangan atau kekalahan. Ia adalah tentang kesadaran bahwa keseimbangan selalu menjadi kunci bagi kehidupan. Pulau Jawa yang dahulu dikenal sebagai tanah dengan energi alam yang sangat kuat, akhirnya menemukan harmoni baru yang memungkinkan manusia hidup berdampingan dengan alamnya. Dan hingga hari ini, ketika orang berbicara tentang misteri tanah Jawa, kisah tentang Syekh Subakir dan Sabdo Palon masih sering disebut sebagai legenda yang menggambarkan bagaimana dua kekuatan besar pernah bertemu. Dan dari pertemuan itulah, takdir Pulau Jawa dipercaya mulai berubah menuju perjalanan sejarah yang baru. Namun, jika kita melihat kisah ini lebih dalam, ada satu momen yang sering dianggap sebagai titik paling menentukan dalam legenda pertemuan Syekh Subakir dan Sabdo Palon. Bukan saat energi alam berguncang, bukan saat doa dan kekuatan spiritual saling berhadapan, melainkan saat keduanya menyadari satu hal yang sama, bahwa Pulau Jawa tidak membutuhkan kemenangan dari salah satu pihak. Pulau ini membutuhkan keseimbangan. Dalam berbagai cerita yang hidup di masyarakat, momen itu digambarkan sebagai saat ketika ketegangan yang sebelumnya memenuhi alam perlahan menghilang. Angin kembali tenang. Hutan yang sebelumnya sunyi mulai kembali dipenuhi suara kehidupan. Seolah Pulau Jawa sendiri telah menerima keputusan yang lahir dari pertemuan dua kekuatan besar itu. Syekh Subakir melanjutkan misinya menata energi tanah Jawa dengan doa dan laku spiritualnya. Ia membuka jalan bagi kehidupan yang lebih harmonis bagi manusia yang tinggal di pulau ini. Sementara Sabdo Palon tetap menjadi penjaga lama tanah Jawa. Ia tidak menghilang begitu saja. Dalam banyak cerita rakyat, ia dipercaya tetap menjaga keseimbangan alam dari balik keheningan gunung, hutan, dan tempat-tempat sakral yang ada di Pulau Jawa. Dan dari pertemuan itu, lahirlah sebuah pesan yang jauh lebih besar dari sekadar legenda, bahwa perubahan tidak selalu harus menghancurkan yang lama. Kadang, justru masa depan lahir dari kemampuan untuk menghormati masa lalu. Pulau Jawa kemudian terus berjalan melalui berbagai zaman, zaman kerajaan, zaman perubahan, hingga masa modern seperti sekarang. Budaya tetap hidup, tradisi tetap dijaga, dan masyarakat terus berkembang. Namun kisah tentang Syekh Subakir dan Sabdo Palon tetap tinggal dalam ingatan masyarakat. Sebagai pengingat bahwa tanah ini pernah menjadi saksi dari sebuah pertemuan besar. Pertemuan yang bukan hanya tentang kekuatan, tetapi tentang harmoni. Lalu menurut kalian, apakah kisah ini benar-benar pernah terjadi? Ataukah ini adalah simbol dari perubahan besar dalam sejarah tanah Jawa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika kalian menyukai kisah misteri, sejarah tersembunyi dan legenda Nusantara seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Karena masih banyak kisah besar dari tanah Nusantara yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya.